فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita telah mengambil 4 ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala pada bab ini. Ayat pertama, beberapa ayat di surat An-Nisa, bagaimana sisi pendalilannya, Ismail? Pada ayat ini pendalilan yang paling tegas, makanya dijadikan sebagai judul bab, yaitu celaan bagi orang-orang yang mengaku beriman tapi ternyata malah berhukum kepada taghut, dan itu berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat jelas. Dan ini di antara sifat mendasar orang-orang munafikin, mengaku mukmin tapi tidak sesuai pengakuannya dengan hakikat pengamalan yang ada. Adapun ayat yang kedua, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Pendalilannya bagaimana, Hudzaifah? Nah, di sini celaan dari berbuat ifsad dan nahi secara sharih, larangan secara tegas, la tufsidu fil ard. Jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, dan berhukum dengan selain hukum Allah, termasuk di antara sebesar-besar kerusakan di muka bumi yang ini merupakan ciri khas perbuatan orang-orang munafikin. Adapun ayat ketiga sama, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'. Ini juga larangan dari berbuat ifsad. Sedangkan ayat keempat, afa hukmal jahiliyati yabghun. Pendalilannya bagaimana, Rifki? Terus pada ayat ini sangat sharih, apa hukmal jahiliyati yabghun, pengingkaran orang-orang yang menginginkan hukum jahiliyah. Dan hukum jahiliyah ada 2 kemungkinan. Makna yang telah diambil pada pertemuan yang lalu, apa itu? Indah Iqbal. Yang pertama adalah hukum yang ditetapkan oleh ahlul jahiliyah dulu sebelum datangnya Islam. Yang kedua, hukum yang dibangun di atas kejahilan. Nah, hukum yang dibangun di atas kejahilan walaupun tidak dilakukan oleh ahlul jahiliyah zaman dulu, tapi tetap dinamakan hukum jahiliyah. Di sini pengingkaran orang-orang yang berhukum dengan hukum jahiliyah atau menginginkan hukum jahiliyah.
Kemudian penegasan bahwasanya tidak ada yang lebih bagus hukumnya daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita lanjutkan dengan hadis yang dibawakan oleh Syekh. Qala rahimahullahu ta'ala wa 'an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya mengikuti apa-apa yang aku datang dengannya. Atau dengan kata lain, tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia mengikuti semua apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia tundukkan hawa nafsunya untuk betul-betul ittiba'. Qala An-Nawawi haditsun sahih rawainahu fi Kitabil Hujjah bi isnadin sahih. Ini penukilan sebagaimana dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan hadis ini akhwan sebagaimana tidak dalam ta'liq haditsun dha'if. Akhrajahu Nabi Asim wa Ibn Battah fi Al-Ibanah wal Baghawi fi Sunnah wa ghairuhum. Padanya wa fihi Nu'aim bin Muhammad dha'ifun fil hadits ma'a jalalatihi fi sunnah. Ini faedah ikhwan. Nu'aim bin Muhammad memang seorang imam dalam perjalanan beliau, dalam hidup beliau terhadap sunnah. Beliau kokoh di atas sunnah, imam ahli sunnah. Akan tapi dalam periwayatan hadis beda. Di sini kita harus bisa membedakan. Nah, dalam periwayatan hadis ada dua hal yang harus terpenuhi. Selain apa adalah, harus ada dhabt. Seorang mungkin adalahnya bagus, kekokohan di atas sunnahnya kuat, akan tetapi hafalannya buruk, yang dhaif. Nah, dan terkait Nu'aim bin Muhammad dikatakan oleh para ulama dalam sisi hadis beliau dhaif. Ma'a jalalatihi fi sunnah, bersamaan dengan kemuliaan beliau di atas sunnah. Wattaraba fihi Nu'aim bin Muhammad, karena hafalannya tidak begitu kuat seperti para imam thiqat, sehingga beliau ittirab, guncang dalam periwayatan. Fataratan yarwihi an Hisham bin Hasan aw ghairihi, wa taratan yarwihi an Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi an Hisham bin Hasan. Terkadang beliau meriwayatkan dari Hisham bin Hasan atau yang lainnya, terkadang meriwayatkan dari Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi dari Hisham bin Hasan. Ada perantara sebagaimana dalam riwayat Baghawi dan Ibnu Abi Asim. Dan terkadang meriwayatkan dari Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi dari sebagian masyayikh kami, kata beliau. Dan sebagian lagi terkadang dari sebagian masyayikh kami dari Hisham atau yang lainnya. Nah, ittirab seperti ini ikhwan, menunjukkan tidak dhabt terhadap hadis tersebut. Makanya sampai-sampai Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam Jami' Al-Ulum wal Hikam, kitab Jami'ul Ulum wal Hikam ini kitab untuk apa ini? Syarah apa ini? Talha. Jami'ul Ulum wal Hikam, kitab syarah apa? Syarah Sahih Bukhari atau Sahih Muslim? Syarah apa? Arba'in An-Nawawiyah. Ya. Termasuk syarah paling bagus terhadap kitab Arba'in An-Nawawiyah yang kemudian beliau tambahkan sampai genap 50 hadis. Beliau mengatakan tashihu hadzal hadits ba'idun jiddan. Pensahihan hadis ini sangat jauh. Kenapa? Karena ittirabnya yang ada menunjukkan betul-betul lemahnya hadis tersebut.
Nah, wa dha'afa al-hadits al-Wadi'i rahimahullahu taala. Imam Wadi'i juga mendhaifkannya. Baik. Tanbih, dzakara Ibnu Rajab. Di sini tidak perlu alif. Dzakara Ibnu Rajab fi Jami'il Ulumi wal Hikam annahu munqati'un baina Uqbah bin Aus wa Abdullah bin Amr li'annahu lam yasma' minhu naqlan 'anil Ghalabi. Selain adanya i'tiraf, Ibnu Rajab juga menunjukkan adanya inqita'. Cuman illah dengan inqita' ini tidak benar, tidak bisa diterima. Baik. Sehingga illah untuk hadis la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih, yaitu apa? Adanya Nu'aim Ibnu Hammad dhaif dan ittirab dalam riwayatnya. Baik. Adapun makna dari hadis ini jelas, la yu'minu ahadukum, yang ditiadakan di sini imanun kamil, kesempurnaan iman. Berarti tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian, sampai hawa nafsunya mengikuti semua perkara yang Nabi SAW datang dengannya. Adapun kesesuaiannya dengan bab ini, yaitu bahwasanya di antara perkara yang Nabi datang dengannya adalah penetapan hukum, sehingga wajib seorang muslim untuk berhukum dengan apa yang Nabi SAW datang dengannya. Baik. Jadi dari sisi sanad ikhwan, nah hadisnya dhaif, walaupun dari sisi makna sahih, ditunjukkan oleh dalil-dalil yang lain, sebagaimana Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan walakin maknahu sahih. Nah, akan tapi maknanya sahih, bahwasanya seorang tidak bisa sempurna imanan sampai mengikuti semua apa yang datang dari Nabi SAW. Hawa nafsunya harus ditundukkan untuk mengikuti semua yang datang dari Nabi. Faqala Syabi kana baina rajulin minal munafiqin wa rajulin minal yahudi khusumah. Faqala al-yahudi natahakamu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan di sini athar dari Syabi. Syabi meriwayatkan langsung dari Nabi. Ini namanya apa? Mursal. Nah, karena beliau bukan sahabi. Taib adalah dulu antara seorang laki-laki dari kalangan munafikin dengan laki-laki dari kalangan Yahudi perselisihan. Faqala al-Yahudi natahakamu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka Yahudi itu mengatakan, mari kita berhukum kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia mau berhukum kepada Nabi? Li'annahu arafa annahu la ya'khudhu rishwah. Karena Yahudi itu tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengambil rishwah, tidak mengambil apa? Sogokan dalam penetapan keputusan. Wala yamilu fil hukmi, dan tidak akan condong dalam penetapan hukum. Dia akan menetapkan hukum dengan adil. Wa qala al munafiqu natahakamu ila al yahudi li'ilmihi annahum ya'khuduna ar-rishwah wa yamiluna fil hukm. Tapi perhatikan, orang Yahudi saja inginnya berhukum kepada Nabi Muhammad. Tapi orang munafikin, karena buruknya hati mereka, mari kita berhukum kepada orang Yahudi saja, karena dia tahu orang-orang Yahudi akan mengambil sogokan dan condong dalam penetapan hukum kepada siapa yang memberi rishwah. Fattafaqa ala an ya'tiya kahinan min fi Juhainah fayatahakama ilaih. Maka akhirnya keduanya bersepakat untuk datang kepada seorang kahin, seorang dukun dari Juhainah. Nah, yaitu telah kita lewati tentang kahin ma yadda'i ilmal ghaib fil mustaqbal. Nah, yang mengaku-ngaku mengetahui ilmu ghaib tentang perkara yang akan datang. Akhirnya mereka berhubung kepada dukun dari Juhainah ini. Nah,
Fanazalat alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Maka turunlah ayat yang disebutkan di awal bab. Cuman sebab turunnya ayat dengan riwayat ini telah kita ketahui riwayatnya mursal, dan mursal merupakan bagian dari hadis yang dhaif. Adapun sampai pada Imam Asy-Sya'bi itu sanadnya sahih sebagaimana dalam catatan kaki. Sahihun ila Sya'bi, akan tapi Sya'bi bukan sahabi sehingga mursal. Kita tidak bisa menetapkan sebab turunnya ayat dengan riwayat yang mursal. Faqila nazalat fi rajulaini ikhtasama faqala ahaduhuma natarafa'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala al-akhar ila Ka'ab ibn al-Ashraf. Kemudian dikatakan tentang sebab turunnya ayat ini. Turun pada dua orang laki-laki yang berselisih. Salah satu dari keduanya mengatakan, mari kita angkat perkara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lainnya mengatakan, ayo kita angkat perkaranya kepada Ka'ab ibn Ashraf. Ka'ab ibn al-Ashraf, akhwan, seorang Yahudi yang banyak mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyakitinya. Baik. Dikatakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, wa kana Ka'ab ibn al-Ashraf hada syadid al-adawati lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa adza lahu wa idhara adawatihi. Adalah Ka'ab ibn al-Ashraf ini orang yang sangat keras permusuhannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan gangguannya kepada Nabi, serta sangat menampakkan permusuhannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia termasuk dari pemuka Bani Nadir. Fantaqadha bihi ahdah, sehingga dengan sebab itu perjanjian antara Bani Nadir atau antara dia Yahudi dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam batal, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk apa? Untuk dibunuh Ka'ab bin Ashraf tersebut. Sebagaimana dalam riwayat di Sahih Muslim. Halal untuk dibunuh Ka'ab bin Ashraf tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadits Jabir, "Man li Ka'ab bin al-Ashraf fa innahu qad adallaha wa rasulah." Siapa yang mau membunuh Ka'ab bin Ashraf, karena sungguhnya dia telah menyakiti Allah dan Rasulnya. Maka Muhammad bin Maslamah kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, atuhibbu an aqtulah?" Qala na'am. Apakah engkau suka aku untuk membunuhnya wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, iya. Nah, siapa yang mengatakan tadi, yang kemudian membunuh Ka'ab bin Ashraf? Muhammad ibnu Maslamah. Baik. Nah, di sini malah salah satu dari dua orang yang berselisih tadi ingin berhukum kepada Ka'ab ibn al-Ashraf, seorang Yahudi dari Bani Nadir. Tsumma ba'da dzalika tarafa'a ila Umar, kemudian setelah itu mengangkat perkaranya kepada Umar. Fa dzakara lahu ahaduhuma al-qissah. Nah, di sini diperbaiki harakatnya. Fa dzakara lahu ahaduhuma al-qissah. Faqala lilladzi lam yarda bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akadzalik. Ada tanda tanya, kasih tanda tanya di situ. Kemudian Umar mengatakan kepada orang yang tidak ridha dengan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah demikian? Qala na'am, dia menjawab iya. Fadarabahu bis-sayfi faqatalah. Maka kemudian
Umar memukulnya dengan pedang dan membunuhnya. Baik, riwayat ini Ikhwan, perhatikan catatan kaki maudhu'. Akhrajahu al-Wahidi fi asbabin nuzul wal Hafidz fil Fath inda hadits nomor 2359 mu'allaqan. Sebab kedhaifannya wa fihi Muhammad bin Sa'ib al-Kalbi muttaham bil kadzib wa Abu Saleh Badam matruk wa lam yasma' min Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Jadi ada beberapa illah. Pertama Muhammad bin Sa'ib muttaham bil kadzib. Kemudian Abu Saleh Badam matruk. Kemudian yang ketiga inqita' bainahu wa bain Ibni Abbas, ada 3 illah. Sehingga hadisnya dhaifun jiddan. Lebih bagus untuk kita katakan dhaifun jiddan. Baik. Karena untuk mengatakan maudhu' butuh untuk tansis. Sebagaimana pada pentahqiq yang lain mereka mengatakan dhaifun jiddan. Itu lebih tahari, lebih bagus. Lebih hati-hati. Nah, berarti untuk bab ini hadis-hadis dan athar yang dibawakan ikhwan semuanya lemah. Sehingga kita mencukupkan dengan dalil yang berupa hadis berupa ayat yang dibawakan oleh Syekh rahimahullahu taala. Adapun hukum telah kita lewati pada awal pembahasan, diingat-ingat perinciannya. Baik, naktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.